Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu dosen, dan teman-teman yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas izin dan nikmatnya saya dapat mengerjakan tugas diskusi ini dengan lancar dan berbahagia. Dalam tugas ini saya menjelaskan tentang bahayanya COVID-19. Virus COVID-19 pertama kali terdeteksi di kota Wuhan, Cina pada akhir 2019 hingga Juni 2021. Telah menyebar ke seluruh dunia yang menyebabkan lebih dari 178 juta kasus yang dikonfirmasi dan 3,9 juta kematian. Wabah virus COVID-19 telah masuk ke Indonesia sejak Maret tahun 2020. Sejak itu, tak kurang-kurang pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya untuk mengendalikannya. Namun, kasus positif corona justru semakin meningkat dari hari ke hari. Puncaknya, beberapa waktu lalu kasus positif wabah ini di Indonesia mencapai 12.000 orang dalam satu hari. COVID-19 begitu cepat menular dari satu manusia ke manusia lain. Jumlah korban dan angka kasus kian meningkat hingga jumlah kasus mencapai dari 502.000 kasus di Indonesia, sedangkan di dunia mencapai lebih dari 58,7 juta kasus. Seseorang juga dapat terinfeksi COVID-19 bila tanpa sengaja menghirup droplet atau biasa yang dibilang hembusan nafas dari penderita. Ini alasan mengapa penting untuk menjaga jarak hingga kurang lebih dari 1 meter. COVID-19 sangat berbahaya untuk semua kalangan tanpa memandang umur sekalipun. Virus corona menyerang saluran pernapasan manusia. Seseorang dapat terinfeksi dari penderita COVID-19. Penyakit ini dapat menyebar melalui droplet dari hidung, mulut, pada saat batuk atau bersin. Virus ini dapat menyebabkan sesak napas, demam, flu, pilek, bahkan kematian. Droplet juga dapat melekat atau jatuh pada benda di sekitarnya, kemudian menular pada orang lain yang menyentuh benda yang sudah terkontaminasi droplet si penderitanya. Bila tangan kita yang terkontaminasi menyentuh mata, hidung, atau mulut, maka kita dapat terinfeksi COVID-19 ini. Ini adalah alasan pentingnya mencuci tangan serta dengan teratur, menggunakan sabun dan air yang mengalir atau menggunakan hand sanitizer. Selama pandemi, Satuan Tugas Percepatan Penanganan Pandemi terus mengingatkan warga untuk selalu mencuci tangan dan memakai masker. Cuci tangan mengurangi penyebaran COVID-19 karena mencegah rantai penularan melalui droplet yang menempel di tangan. Ketika seseorang penderita bersin atau batuk, droplet dapat menyebar melalui udara, sehingga orang lain di sekitarnya akan terkena dari serangan tersebut. Kementerian Kesehatan menemukan beberapa kasus penderita tanpa gejala. Hal ini berbahaya karena penderita tampak sehat, namun tidak dapat dideteksi kecuali menggunakan tes swab. Ini sebabnya warga dianjurkan untuk memakai masker di luar rumah. Berikut cara penanggulangan COVID-19, yaitu ada 4 cara. Yang pertama, mencuci tangan dengan air dan sabun. Hal ini dikarenakan tangan manusia dipenuhi dengan berbagai macam bakteri dan virus, terutama ketika berada di tempat yang ramai. Patogen yang tersebar dapat menempel di tangan dan lebih beresiko menularkan infeksi
infeksi virus tersebut. Dan yang kedua yaitu memakai masker. Memakai masker lebih efektif dilakukan apabila orang sakit dan tenaga kesehatan yang sering berkontak dengan pasien yang terinfeksi. Tenaga kesehatan adalah orang-orang yang paling beresiko tertular sehingga mereka memerlukan perlindungan ekstra. Dan yang ketiga yaitu memasak daging hingga matang. COVID-19 adalah penyakit zoonosis, artinya coronavirus yang menggunakan hewan sebagai perantara untuk menjangkit manusia. Virus ini bisa berpindah melalui daging hewan yang tidak dimasak dengan sempurna. Maka dari itu, Anda perlu memperhatikan kematangan daging dan telur agar tidak terinfeksi virus SARS-CoV-19 ini. Yang keempat yaitu melakukan social distancing. COVID-19 adalah penyakit infeksi dengan laju penularan yang sangat tinggi, seperti penyakit lainnya akibat coronavirus. COVID-19 juga perlu dicegah dengan menerapkan perilaku hidup bersih, menjaga daya tahan tubuh, dan membatasi kontak dengan orang lain. Dan sekian uraian yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.